Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Darsari di mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baik, teman-teman, kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya, di mana pertemuan ini adalah pertemuan setelah ujian tengah semester. Nah, di pertemuan kali ini Bu Risma akan membahas beberapa materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 yang tentunya nanti di pertemuan ke-16 kita sudah memasuki untuk ujian akhir semester. Izin Bu Risma share screen ya. Oke. Baik ya teman-teman, sudah nampak di layar bahwa pertemuan kita pada pertemuan ke-9 pada kali ini kita akan membahas mengenai penyajian pajak dalam laporan keuangan ya, di mana ini teman-teman diminta untuk memahami nanti outputnya yakni bagaimana standar pajak ini sesuai dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini nanti teman-teman akan memahami antara prakteknya nanti seperti apa dan teorinya seperti apa ya. Kita belajar namanya akuntansi pajakan dengan materi penyajian laporan dalam keuangan. Oke, saya besarkan dulu sebentar. Nah, agenda pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan membahas konsep dasar dalam akuntansi pajak dalam akuntansi dulu. Budis Marimen dulu ya, siapa tahu teman-teman lupa karena di awal juga Bu Risma sudah pernah menjelaskan. Lalu yang kedua mengenai PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, penyajian dan pengungkapannya, lalu ada studi kasus dan ilustrasinya bagaimana. Baik. Yang pertama kita belajar dulu konsep dasar pajak dalam akuntansi. Nah, pajak ini adalah suatu kewajiban hukum ya kepada negara yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, di dalam akuntansi, pajak ini dibedakan menjadi dua perspektif apa saja, yakni dalam perspektif fiskal dan perspektif akuntansi. Seperti yang Bu Risma jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam melakukan pembuatan laporan keuangan itu ada dua biasanya, laporan keuangan untuk fiskal dan laporan keuangan untuk komersial. Laporan keuangan untuk komersial itu biasanya kita melihat dari perspektifnya akuntansi ya. Dia bisa berdasarkan PSAK, mengakui beban pajak sesuai aktual dan dengan menggunakan matching principle. Kalau kita menggunakan perspektifnya fiskal atau dari sudut pandang perpajakan, itu kita harus sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, PPNBM dan turunannya. Kita harus sesuaikan dengan itu, ya. Nih, ada pun jenis-jenis laporan pajak di dalam laporan keuangan, itu kita kemarin sudah belajar ya. PPh itu apa, PPN itu apa, PBB atau pajak bumi dan bangunan itu apa, lalu cara ngitungnya bagaimana, itu sudah kita belajar, pelajari di semester awal. Ya, pajak penghasilan. Nah, di sini pajak penghasilan ini bisa diplotkan di pajak penghasilan badan ataupun pajak penghasilan perorangan. Nah, diatur dalam PSAK 46, pajak meliputi pajak gini dan pajak tanggungan. Jadi namanya ada pajak gini dan pajak tanggungan kalau PPh. Kalau pajak gini itu ya pajak yang harus dibayarkannya saat penerimaan penghasilan dan ada yang namanya pajak tanggungan. Ya. Lalu ada yang namanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Kalau eh, gampangannya kalau teman-teman beli barang atau jasa, itu pasti kan ada PPN-nya. Nah, itu PPN di sini adalah pajak pertambahan nilai karena teman-teman itu membeli barang atau jasa. Nah, pajak atas konsumsi barang atau jasa. Nah, ini disajikan sebagai hutang atau piutang PPN dalam neraca, bukan beban. Yang namanya PPN sekali lagi, bukan kalau kita yang namanya membayar pajak, kita bayar, kita usahanya jasa. Terus habis itu kita akan melakukan, kita menerima pembayaran ya, pembayaran. Kita nyatetnya itu bukan
biaya PPN, tapi sebagai hutang atau piutang dari PPN. Karena PPN ini merupakan pajak yang kita terima atas pendapatannya kita, ya, atas pajak atas konsumsi barang dan jasa. Jadi bukan dicatat sebagai beban, ya. Lalu yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau pajak bumi dan bangunan atau PBB yang sering kita dengar adalah pajak atas kepemilikan aset tetap berupa tanah dan bangunan itu nantinya akan dicatat sebagai beban operasional. Nah, kalau PBB ini kita bisa catat di dalam laporan keuangan kita catat sebagai beban. Boleh. Oke. Maksudnya ke laba rugi ya. Nih. Selanjutnya, kita bahas mengenai PSAK 46, mengenai pajak penghasilan. Di dalam PSAK 46, pengaturan di mana mengatur mengenai yang namanya pajak, pengakuan pajaknya, pengukuran penyajiannya, lalu pengungkapan pajak penghasilannya itu bagaimana, dan standar ini dia akan mengadopsi beberapa pendekatan dalam neraca atau yang sering kita sebut adalah balance sheet approach. Nah, dalam pengakuan pajak tanggungan, kita bisa melihat bahwa eh, di dalam mengakui pajak penghasilan di dalam PSAK 46 terdapat semua entitas yang ada di dalam perusahaan itu membayar pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi pajak penghasilan PPh bisa dibebankan kepada dipungut ya, dipungut dari karyawannya atau dipungut dari hasil eh, hasil jasa atau penjualan atau jasa atau barang yang dihasilkan oleh si entitas itu, ya. Tujuannya apa? Tujuan dari adanya pajak penghasilan ini adalah memastikan bahwa beban pajak ini diakui secara tepat dan konsisten dengan yang namanya PABU atau prinsip akuntansi berlaku umum. Jadi tujuannya adalah oh pengakuannya itu diakui secara tepat ya. Pendekatannya ini menggunakan pendekatan temporary difference. Artinya, antara nilai buku atau nilai aset dan dasar pengenaan pajaknya. Berarti kalau ada yang namanya pajak penghasilan, itu kita kenakannya adalah berdasarkan DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, bukan dari biaya perolehannya. Misal, harga barangnya adalah harga barangnya adalah 70.000, 100.000. DPP-nya ya bukan 100.000. DPP-nya itu bisa DPP-nya adalah 11 per 100, eh, sorry 110 per 110 per 100 dikalikan dengan harganya itu. Kalau kita tarif DPP-nya kita adalah 11%, berarti hitungnya seperti itu teman-teman. Bukan yang 100.000 itu sebagai pengaruh pajaknya, bukan. Ya. Ini ada pajak ini dan pajak tanggungan. Di sini Bu Risma sudah membuat flowchart ya, baik pajak gini dan pajak tanggungan. Di sini ada perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, di mana menimbulkan beda tetap atau permanent difference dan beda waktu atau temporary difference yang menjadi dasar perhitungan pajak tanggungan. Nah, kita lihat dulu nih pajak gini. Pajak ini kita dihitung dari laba fiskal, periode berjalannya berapa, laba fiskalnya berapa, oke, masuk biaya-biaya pendapatan, biaya-biaya masuk ke laba rugi, eh, ekuitas, lalu liabilitas dan macam-macam masuk ke neraca, nih ya. Ada yang namanya liabilitas ini. Muncul yang namanya apa? Pajak terhutang. Pajak terhutang ini adalah pajak yang nantinya akan diakui di dalam neraca berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Kalau teman-teman nanti membuat laporan keuangan, nah ya laporan keuangan, dan nanti untuk tarif pajak untuk laba, laba yang diakui, laba yang diakui nanti akan masuk ke dalam neraca, yaitu laba berjalannya. Nah, laba berjalan itu sudah berdasarkan dengan tarif pajak, ya, dari yang perhitungan sebelumnya di laporan laba ruginya. Sudah dihitung dengan fiskalnya itu berapa. Kalau yang pajak tangguhan, itu kita bisa lihat adanya perbedaan temporer, nilai buku versus dasar pengenaan pajak. Nah,
Akibat perbedaan temporer bisa diakui sebagai aset atau liabilitas di neraca. Nah, adanya perbedaan temporer ini berbeda ya dengan pajak kini ya. Kalau eh, pajak kini itu dari laporan laba ruginya, laba ru- dari hasil laba ruginya itu dimasukkan ke neraca di laba berjalannya di tahun periode tersebut. Kalau pajak tangguhan, ini kita bisa akui sebagai perbedaan temporer dan diakui sebagai aset atau liabilitas. Ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 46 ya. Nih, beda waktu, beda tetap. Kita kemarin sudah bahas ya, yang namanya ada beda waktu dan beda tetap. Ini sedikit saya refresh saja. Beda tetap atau permanent difference. Ini perbedaan yang tidak akan terpulihkan di masa depan, tidak menimbulkan pajak tangguhan. Sumbangan itu tidak diakui fiskal. Misal di dalam perusahaan itu dia ada yang namanya sumbangan 17-an untuk kawasan berdiri entitasnya ya. Lah itu di fiskal nggak bisa itu diakui denda pajak. Nah, ini ya. Terus dividen dari dalam negeri. Kalau beda waktu, ini perbedaan yang akan terpulihkan di periode mendatang. Jadi tadi ya ada selisih antara nilai buku dengan DPP atau dasar pengenaan pajaknya yang diakui sebagai aset atau liabilitas, maka ini bisa diakui sebagai yang namanya eh, beda waktu atau temporary difference. Nah, ini contohnya ada perbedaan metode penyusutannya. Misal, perusahaan pakainya saldo menurun, tapi untuk fiskal harusnya pakainya garis lurus. Otomatis kan ada selisihnya lah, itu bisa diakui. Ada yang namanya penyisian piutang tak tertagih, lalu pengakuan pendapatan atau beban. Nah, itu ya. Ini aset dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan atau deferred tax asset aset ini timbul dari beda waktu yang dapat dikurangkan dengan akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Nah, di sini jika diakui sebesar kemungkinan laba fiskal tersedia di masa depan, akan disajikan aset tidak lancar pada periode neracanya itu berapa. Ya, jadi teman-teman harus paham ya terkait dengan aset liabilitas pajak tangguhannya. Yang kedua adalah liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability. Nah, ini timbul dari beda waktu kena pajaknya. Ketika penghasilan itu diakui lebih cepat secara akuntansi dibandingkan fiskal, nah itu selalu diakui tanpa syarat. Misal, sewa dibayar di muka selama 5 tahun. Pada periode tahun 2025 sampai 2023 2025 sampai dengan 2030. Nah, padahal kan masih berjalannya hanya 2025 dan 2026. Apakah beban tersebut akan diakui langsung sebesar 5 tahun? Nah, ini adalah yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Ini ada beda waktu kena pajaknya. Nah, itu kita bisa hitung deferred tax liability. Nah, tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak yang diharapkan berlaku saat aset atau liabilitas dipulihkan. Ini teman-teman bisa cek di PSAK 46 paragraf 47 di mana teman-teman saya tahu ya walaupun teman-teman belajarnya itu online ya teman-teman harus tahu apa itu PSAK, apa itu PABU, prinsip akuntansi berbasis umum. Terus teman-teman paling tidak paham mudeng PSAK-nya itu yang digunakan di perpajakan tuh PSAK berapa ya terkait dengan apa pencatatan akuntansinya berapa. Ya. Jadi Bu Risma harapkan walaupun kita pembelajarannya secara full online ya tetap ini harus diperhatikan. Oke. Terus ada yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi itu kemarin kita sudah bahas ya. Itu biasanya menyesuaikan ya laba akuntansi menjadi laba kena pajak ya. Ada laba akuntansi sebelum penyesuaian, lalu ada koreksi fiskal, baik itu koreksi positif ataupun koreksi negatif, terus ada laba kena pajak. Nah, terus pajak muncul yang namanya pajak terhutang berdasarkan PPh dan berdasarkan PKP-nya itu berapa. Nah, ini ada beberapa ilustrasi perhitungan pajak baik koreksi positif ataupun negatif. Walaupun di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya masalah koreksi positif atau negatif. Misal laba akuntansi komersialnya 500.000. Nah, sumbangan itu kan nggak boleh ya
Nah, sumbangan itu nggak boleh, berarti itu menambah laba, berarti koreksinya positif. Terus beda waktu penyusutan. Oh, ada penyusutan, berarti mengurangi. Berarti koreksinya negatif karena bisa mengurangi labanya. Nah, berarti ini dihitung. Ternyata PKP-nya atau laba kena pajaknya adalah 495 juta. Dapatnya dari mana? Dari 500 ditambah 10 juta dikurangi 15. Nah, pajak terhutangnya dengan tarif pajaknya adalah 22%, maka 495 dikalikan dengan 22%. Muncullah hasilnya adalah 108.900 juta rupiah. Nah, ini ya. Ini adalah ilustrasi penghitungan pajaknya. Jadi kalau yang menambah laba itu ikutnya koreksi positif, sedangkan yang mengurangi laba adalah koreksi negatif. Nah, selanjutnya bagaimana sih penyajian pajak di laporan keuangan? Nah, kita bisa lihat dulu aset lancarnya. Ada yang namanya piutang pajak pertambahan nilai, uang muka PPh. Terus ada nggak lebih bayar dari PPh atau PPN-nya? Terus ada nggak yang diharapkan restitusi dalam 12 bulan? Jadi kalau yang namanya restitusi itu adalah kelebihan pembayaran kita sebagai seorang WP kepada pajak. Nah, itu biasanya bisa dikembalikan melalui restitusi. Selanjutnya adalah aset tidak lancar. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dari aset lancar setelah dikompensasikan dengan liabilitas pajak tangguhan. Lalu liabilitas, utang PPh pasal 29 ya. Ini ada utang PPh pasal 29 itu biasanya di akhir tahun apabila PPh yang dibayarkan PPh 25 dikurangi dengan kredit pajaknya masih ada. Berarti muncul PPh pasal 29. Selanjutnya utang PPN, lalu liabilitas pajak tangguhan. Nih, penyajian pajak di laporan laba rugi ini ya, kalau beban atau biaya ya, itu laba sebelum pajak, laba operasional setelah seluruh beban dikomersilkan terus dikurangi eh, sebelum beban pajak diakui. Yang kedua adalah beban kini. Beban kini itu adalah PPh terhutang berdasarkan laba kena pajak periode berjalannya dan dikalikan dengan tarif pajaknya yang berlaku itu berapa. Selanjutnya adalah beban atau dari pajak tangguhan. Kalau beban dari pajak tangguhan itu adalah perubahan saldo aset liabilitas pajak tangguhan selama periode berjalan bisa itu positif atau bisa negatif. Jadi tadi ada namanya koreksi ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak ini adalah laba akhir yang dilaporkan kepada pemegang saham setelah seluruh beban dikurangkan berapa itu adalah laba bersih setelah pajaknya itu berapa. Oke. Nah, ada juga yang namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Memang ini jarang, tapi dalam laporan fiskal ya, itu CALK itu diperlukan ya. Nih, CALK ini wajib yang namanya mengungkap informasi pajak secara lengkap, di mana sudah dijelaskan di PSAK nomor 46 bahwa ada rekonsiliasi tarif efektif. Lalu ada rincian pajak tangguhan, kompensasi rugi fiskal, serta kebijakan akuntansi dari pajak itu sendiri bagaimana. Nah, di dalam rekonsiliasi tarif efektif, penjelasan perbedaan antara pajak normal, nominal, dan tarif pajak efektif yang sesungguhnya ditanggung oleh perusahaan. Kalau tuh tarif efektifnya dan menggunakan rincian pajak tangguhan itu bisa berdasarkan sumber-sumber yang menimbulkan beda aset atau liabilitas pajak tanggungan beserta pergerakannya selama periode tersebut. Selanjutnya adalah kerugian fiskal. Nah, di dalam fiskal, jumlah kerugian itu yang dapat dikompensasikan batas waktu penggunaan dan aset pajak tangguhannya itu diakui. Jadi kalau fiskal, itu kalau misal perusahaannya mengalami kerugian ya diakui, tapi benar-benar di apa ya benar-benar ada pencatatannya ya secara khusus ya. Jadi nggak serta merta oh saya laporan SPT-nya rugi nih. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kebijakan akuntansi pajak. Nah, ini adalah beberapa metode atau asumsi yang digunakan dalam mengakui atau mengukur dari pajak penghasilan itu sendiri. Ini, ini adalah jurnal akuntansi pajak. Misal di sini, untuk mencatat pajak penghasilan ya, ada debitnya beban pajak kini, terus kreditnya utang PPh karena utang PPh karena belum dibayarkan masih dicatat sebagai beban dan utang ya.
Terus pada saat pembayaran, nah, misal dia diangsur, ngangsur berarti masih uang muka PPh 25 9.075.000 kas kasnya di sisi kredit kan uangnya berkurang ya, nominalnya juga sama 9.075.000. Lalu ada yang namanya pengakuan aset pajak tangguhan. Debitnya adalah aset pajak tangguhan, kreditnya manfaat pajak tangguhan. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan. Debitnya beban pajak tangguhan, kreditnya adalah liabilitas pajak tangguhan. Nah, tarif pajak tangguhan ini menggunakan tarif yang berlaku pada saat pemulihan beda waktu yang terjadi ini ya, tarif pajak tangguhannya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa contoh pencatatan jurnal pada saat pengakuan, pada saat pembayaran, terus ada saat pengakuan aset pajak tangguhan dan pada saat pengakuan liabilitas pajak tangguhan. Baik, jadi dari pembelajaran kita pada hari ini kita sudah membahas ya beberapa ringkasan atau poin penting dari PSAK pasal 46, lalu ada dua komponen yaitu pajak gini dan pajak tangguhan, rekonsiliasi fiskal dan pengungkapan CRLK. Di dalam PSAK 46, standar umum ini termasuk standar umum ya untuk mengatur untuk melakukan pengukuran dan penyajian pajak penghasilan dengan pendekatan neraca tadi ya. Lalu dua komponen yakni pajak gini dan pajak tangguhan itu harus disajikan secara terpisah. Jadi kalau pajak gini itu tidak bisa catat sebagai beban ya. Kalau pajak tanggungan bisa ya karena itu nanti akan mempengaruhi beda temporary di masa yang akan datang. Lalu rekonsiliasi fiskal. Yang namanya rekonsiliasi fiskal berarti wajib dilakukan untuk menjembatani laba akuntansi dan laba fiskal selama periode pelaporan. Jadi karena adanya rekonsiliasi fiskal, misal di bank, misal kita sudah mengeluarkan cek, tapi di bank belum di kasnya kita tuh belum dikeluarkan. Nah, itu kan di catatan akuntansinya perusahaan sudah dikeluarkan, tapi menurut bank belum. Atau rekonsiliasinya adalah pajak tadi, sumbangan. Sumbangan kita masukkan ke dalam laporan perusahaan, tapi di pajak itu sumbangan ternyata tidak bisa dikategorikan sebagai pengurang ataupun beban. Nah, di sini yang terakhir adalah pengungkapan dari catatan atas laporan keuangan, di mana transparansi penuh melalui catatan atas laporan keuangan adalah wajib sesuai dengan standar dari PSAK. Nah, di sini penting ya teman-teman ya. Jadi pemahaman mendalam mengenai penyajian pajak dalam menghasilkan laporan keuangan yang handal, transparan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku itu penting juga. Baik teman-teman, eh, Bu Risma akhiri pertemuan kita pada pertemuan ke-9. Nanti apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp grup atau siakat ataupun online. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.